bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca beberapa ayat ayat ke-39 sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. 1 2 3. Mana suaranya? Ya. Jadi bukan aliran kebatinan ya. Suaranya jangan dibatin, keluarkan aja. Walladzina kafaru wa kazzabu dua ya. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar. 1 2 3. Khalidun. Lagi. Sekali lagi. Wal 2 2 3. Ika ashabun nar. Terus oke, lanjut. Ya bani sampai alaikum. 1 2 3. Ya bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Sekali lagi. 1 2 3. Allati 1 2 3. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Sekali lagi ya bani. 1 2 3. Ya
tarhabun. Nah, dari sini yang perlu ditanyakan bacaan mana? Ada yang ditanyakan? Gak ada. Jadi seperti ada bendera ini, ada bendera. Kalau ingin dijelaskan ini, ya. Kenapa ada bendera ini? Ini kan tadinya sudah 2 keduk panjang. Ya bani. Karena setelah panjang di depannya ada hamzah, hamzah tegak ini, maka ada bendera. Pun juga demikian. Allati ti, ini sudah 2 keduk, di depannya ada hamzah tegak, maka itu kemudian dikasih bendera. Pertanyaannya, kenapa ini hamzah ada di bawah, ini hamzah ada di atas? Menyesuaikan harokat. Itu tanda harokat. Kalau harokatnya di bawah, hamzahnya di bawah. Kalau harokatnya di atas, hamzahnya di atas. Itu ya. Jadi ya bani. Begitu juga ini ra. Ini ra, kemudian ada alif kecil. Ini kan 2 keduk. Kenapa ada bendera? Karena di depannya ada hamzah. Teorinya itu, teorinya. Ya. Jadi kalau jenengan ngapalin iki ana bendera apa enggak, itu dilihat dulu. Di depannya ada hamzah apa enggak? Itu teorinya. Jadi enggak aneh-aneh teorinya, ya. Dalam? Oh, nggih, bagus. Bedanya hamzah sama alif. Kalau alif itu adalah huruf panjang. Huruf panjang. Nah, seperti ini alif. Ya. Kemudian ini kan juga alif sebetulnya. Kemudian ini ada alif. Ini juga alif. Ya, kalau ini berharakat itu hamzah. Cuman di Al-Quran yang cetakan Indonesia nggak kober ngekei tondo gini, nggak kober. Itu bahasa Ustadz saya itu nggak kober bian itu. Ya, itu dulu ada suatu kritik sebetulnya, tetapi ya sudah berjalan itu. Semacam ini bukan alif, ini hamzah berharakat, ya. Jadi itu bedanya. Kalau alif selamanya tidak berharokat, karena itu huruf panjang, huruf mat. Jadi huruf amat itu ada 3, alif, waw, ya. Yaitu bisa membedakan. Nah, semacam ini. Nah ini. Ini kira-kira ini alif apa hamzah ini? Alif. Ini alif, ya. Terus pinter terusan. Ya. Kalau ini bukan apa? Hamzah. Ini hamzah, itu ya. Jadi begitu. Tapi dulu kita ngaji dulu kalau apa namanya ngeja, saya ngeja. Jadi ini wawu fathawa lam alif fathala wala. Ini pada ini benar kalau ini alif, tapi kalau yang ini alif fathah nun alif nun sukun fathaan. Jadi ini sebetulnya hamzah. Apa ya wis teko kaitan ini. Tapi kalau nanti ketika bersentuhan dengan bahasa, maka ini tidak diperkenankan itu kita menyatakan itu alif. Kalau ini adalah hamzah. Kalau sudah masuk ke arah nahwu itu dipersalahkan itu kalau sudah mengatakan alif. Paham ya? Jadi nanti misalkan dengan di rumah Qurannya standar nasional itu, maka kalau berharokat itu berarti
hamzah. Itu ya, itu aja. Sampun, ada lagi? Sekarang kita terjemahkan ya. Ulangi titik ya, ulangi meneh dari walladzina kafaru. Walladzina, ayo bertenaga tuh dua juga. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Terus berikutnya, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi bi'ahdikum wa iyaya Oke, Sekar. Yeah. Yang mana? Yeah. Oh gitu. Sampun. Al-Latiyah gitu. Woi. Ya, nah. Jadi kalimat nikmati, awalnya kalimatnya nikmati, nikmatku. Lalu kemudian kenapa kok ada iya? Waduh, ini kalau bahasa nahwu adalah liltiqa'is sakinain, karena pertemuan dua huruf yang tadinya mati. Wong mati ambek wong mati kira-kira ketemu nggak ngomongnya? Nggak bisa, karena liltiqa'is sakinain, karena pertemuan dua huruf yang mati itu awalnya gini. Kalau supaya gampang ini di lo spidol ya. Oh, gak ono. Ya. Ya. Ada begitu banyak. Sedang awalnya gini, allati ya. Kalau dalam tulisan standar mushaf internasional, ya di akhir itu nggak usah tanda, ya di akhir nggak usah tanda. Jadi awalnya kan gini, allati ini, kemudian nikmati allati ya. Ni'mati allati. Awalnya nikmati. Lah kalau gini terus apa itu nikmatil gitu? Susah. Karena ini mati, maka kemudian dikubur. Awalnya itu kan. Jadi dihilangkan, maka kemudian nikmati allati. Awalnya nikmati. Lah sekarang ini kenapa kok ada bendera, kok tidak allatiyah? Karena memang ini adalah allati, itu adalah huruf panjang, yaknya ini allati, kemudian ketemu dengan an'amtu alaikum,
yang di sini bukan huruf mati, maka ini adalah tetap dimatikan. Itu aja awalnya. Jadi allati ini sudah huruf mati, kemudian di depannya ini bukan mati. Kalau di depannya itu huruf mati, baru mencari pola lagi. Jadi dua pertemuan huruf yang mati. Sampun ya. Ada lagi. Dan terkadang kita membaca neng nyoma ijen iku iki apa ya? Iki apa ya? Itu ya. Tidak apa-apa, bapak-bapak ketika membaca di rumah ada kebingungan, dibawa aja di sini. Di sini ibarat pengadilannya itu. Terhadap perkara bacaan itu qiraah. Oke ya. Ya sekarang kita terjemahkan sekarang. Ampun, benar-benar nih, sudah ya. Oke. Wa alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Yang diartikan mereka mana? Ada waw alif. Jadi kalau di sini nanti bedanya, kenapa kok ada ya waw nun itu mereka, ya waw alif mereka, kemudian ini waw alif mereka. Kalau di hanya ada waw alif mereka, itu menunjukkan bahwa ini adalah kata kerja lampau. Terkadang nanti ada amar. Jadi kata kerja bentuk lampau, madi, huruf fi'il madi. Kafaru, mereka kafir, coba. Wa kadzabu, mereka telah mendustakan. Yang diartikan mereka mana? Waw alif. Sekarang pertanyaannya, kok ana pentule barang iki lha apa iki? Secara bacaan ini adalah tidak terbaca, tetapi harus ditulis karena memang ini adalah tanda jamak waw alif itu. Paham ya? Ada orang lapo suka ditulis barang toh ora diwaca. Kalau prinsipnya begitu, ora diwaca, iki kan ndak usah, ini kan tidak dibaca, enggak usah ditulis wae. Akhirnya begitu. Nanti kalau tidak ditulis, itu ketika diterjemahkan itu apa artinya? Bingung ya malah. Jadi ditulis itu, dari si tulisan harus ditulis, tetapi dalam bacaan tidak terbaca. Dia. Sekali lagi, walladzina kafaru wa kadzabu, mereka telah mendustakan bi ayatina, bi ayatina. Yang diartikan kami yang mana? Nah, coba ingat, nah itu pasti artinya kami. Lagi bi ayatina. Ulaika, mereka itulah ashabu, penghuni-penghuni. Jadi kalau sahib, ada istilah sahibul bait, penghuni rumah. Sahib, jamak sahib itu ashab, ya. Maka kadang dan sahabat-sahabat Nabi wa ashabihi ajma'in, ya. Lagi ashabu an-nar, ashabun nar. Lagi walladzina kafaru, mereka telah kafir wa kadzabu bi ayatina. Ulaika ashabu an-nar, ashabun nar, hum fiha, fi di dalam hanya, fiha khalidun, orang-orang yang kekal. Jadi kalau di awalnya misalkan ini
kataba artinya apa? Menulis. Orang yang menulis jadi pertamanya dipanjangkan dulu kemudian setelah itu sebelum akhir dikasrokan. Katibun, orang yang menulis. Qara'a artinya apa? Qara'a membaca. Orang yang membaca? Nah, ini qari'un. Nah, khotoba artinya apa? Berbicara. Orang yang berbicara. Nah, aku sing longgo iku. Nah, dipanjangkan awal baru sebelum akhir di kholada itu artinya kekal. Orang yang kekal kholidun. Nah, dipanjangkan awalnya. Nah, nah ini. Tapi karena jamak ditambahi wawu nun, khalidun atau khalidin. Sekali lagi, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabu annar hum fiha khalidun. Tambah satu, ya bani, wahai anak cucu. Lagi ya bani, ya itu panggilan hai, namanya huruf nida namanya. Ya bani, wahai Israel, ya bani Israel. Siapa Israel? Israel itu nama lain Nabi Yakub. Nabi Yakub. Jadi Israel dari segi bahasa itu artinya Abdullah, hamba Allah. Ya. Lagi ya bani Israel, wahai bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian. Lagi uzkuru, zikir itu kan mengingat. Uzkuru nikmati, nikmatku. Nah, ada ya ini. Nah, nikmatun, nikmati, nikmatku. Baitun, baiti, rumahku. Kalau ainun artinya apa? Mata. Kalau aini, nah melek ya, melek, melek. Lagi an'amtu, sorry, allati, yang an'amtu, telah aku beri nikmat. Lagi an'amtu. Kalau an'amta, telah kau beri nikmat. Lagi an'amtu, telah aku beri nikmat. Alai, ataskum, alaikum. Kalau alaina, atas kami. Wa aufu, aufu, tepatilah kalian. Lagi wa aufu bi ahdi, janjiku. Ada yaknya. Ahdun janji, ahdi janjiku. Lagi bi ahdi, dengan janjiku. Ufi, aku akan menepati. Lagi ufi, lagi wa aufu, dan kalian tepatilah. Lagi bi ahdi, dengan janjiku. Ufi, aku akan, yang artinya aku. Ufi lagi bi ahdi, janjikum. Bi ahdikum, lagi ufi bi ahdikum, dengan janji kalian. Wa iyaya, hanya kepadaku, iyanyaku. Lagi wa iyaya. Kalau wa iyaka, hanya kepadamu. Kalau wa iyana, nah, kalau wa iyahu, kalau wa iyahum,
Kalau wa iyyakum. Oke, sekali lagi. Wa iyaya. Fa irhabun. Takutlah kalian ni kepadaku. Irhabu ni awalnya ada yaknya ini dihilangkan, maka harokatnya bukan farhabuna. Hati-hati ini. Ini dulu ketika pelajaran tafsir dulu ngene-ngene iki sing sering gak lolos itu. Ketika suruh mengharokati ngene-ngene iki gak lolos. Wah, gak lolos ya. Sekali lagi, ya Bani Israel, uzkuru, kalian ingatlah nikmati allati an'amtu, telah aku beri nikmat alaikum, an'amtu alaikum, nikmati alaikum, wa aufu, kalian tepatilah lagi, wa aufu bi ahdi, dengan janjiku, ufi ufi, aku akan tepati bi ahdikum, bi ahdikum, kum kalian, wa iyaya hanya kepadaku, fa irhabun, maka takutlah kalian ni, farhabuni. Oke, ya, nyicil dulu dikit-dikit aja. Ya, sekarang kita bahas tentang apa kemarin itu, terkait dengan buah khuldi ya. Para jemaah sekalian, lah kok gini. Nah, ngene sama ndak iso golek ngene. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tipu-tipu itu sudah ada di zaman awal Nabi Adam itu, soal tipu-tipu itu ya. Jadi kalau orang sekarang main tipu-tipu itu ya nyontoh siapa? Nyontoh iblis itu ya. Nanti saya akan terangkan bahwa syajaratul khuldi, buah khuldi itu adalah pernyataan iblis, pernyataan setan untuk menipu Nabi Adam, di mana al-khuldi, apa artinya al-khuldi tadi? Khuldi tadi artinya apa? Abadi atau kekal, sehingga dikatakan nanti syajaratul khuldi. Berarti apa? Syajaratul khuldi, pohon keabadian. Nanti kita fokus di sini ya. Saya ulangi lagi kemarin. Di dalam surah yang ke-7 pada ayat yang ke-20, kalimatnya panjang. Kemudian coba, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan iblis itu termasuk makhluk yang dicampakkan, yang tadinya jin yang tidak mau tunduk, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itu dikatakan iblis. Iblis itu artinya apa? Orang yang terputus dari rahmat Allah. Ablasa yublisu iblis ya. Lalu kemudian
setelah itu kemudian apa? Iblis yang jin tadi yang sudah tercampakkan, dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku tangguh, berikan aku tangguh. Akhirnya kemudian dikasih tangguh. Oke, kamu tak kasih tangguh sampai hari kebangkitan nanti. Coba. Lalu kemudian dia melakukan suatu aksi, bagaimana nasibnya Adam nanti sama dengan nasibnya dia. Fawaswasa, maka dia telah membisikkan, waswasa yuwaswisu, membisikkan hal yang meragukan, waswasnya, lahuma kepada keduanya. Fawaswasa lahuma, maka telah memberikan bisikan kepada keduanya. Siapa keduanya? Adam dan Hawa. Siapa itu? Asyaiton, syaitan. Ingat, jadi ketika ada orang mempengaruhi orang lain, tujuannya adalah untuk membuat orang itu jadi jadi jelek, jadi buruk, maka dikatakan syaitan orang itu. Jadi anak wong sholat, ya apa carane salate buyar digudo diidik-idik, maka yang ngidik-ngidik itu namanya syaitan. Itu ya. Ada orang salat lalu kemudian kita melintas di depannya, lalu itu syaitan. Sehingga kemudian kita disuruh oleh Nabi untuk dengan tangan itu, sampai kemudian dia ngelawan. Saya itu lucu awal-awal menerapkan di sini, ya di masjid situ, di situ. Saya gini, malah kemudian apa? Disalim begini. Aduh payah. Susah. Ya apa? Karena belum sampai keterangan kepadanya kan itu toh. Persoalannya itu. Jadi maksudnya gini, mari ini jaluk salim jadi dicium. Ya Allah. Ki piye to iki? Setan kok apik setane. Jadi setan itu, bukan makhluk tersendiri, tapi itu sifat yang buruk dari jin maupun dari manusia, yang bertujuan untuk menipu, menggelincirkan manusia kepada keburukan. Itu adalah syaitan. Ya. Maka syaitan memberikan suatu bisikan kepada Adam dan Hawa, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Dengan bisikan itu harapannya adalah supaya auratnya Adam dan Hawa yang tadinya tertutup dengan pakaian atribut surgawi itu bisa tampak, bisa lepas, sehingga kemudian tampak auratnya. Paham ya? Tujuannya itu. Kemudian waqala, dan kemudian dia berkata, syaitan itu berkata, manahakuma rabbukuma, manahakuma, tiadalah melarang kepada kalian berdua, Adam, rabbukuma, Tuhan kalian tidak memberikan larangan kepada kalian an hadhihi syajarah, dari pohon ini. Allah tidak memberikan larangan, tidak melarang kalian berdua, illa kecuali antakuna malakain. Jadi kecuali karena Allah tidak menghendaki kalian menjadi malakaini, dua malaikat, au takuna minal khalidin, dan supaya kalian tidak menjadi orang yang kekal di dalamnya. Kenapa Allah melarang kalian mendekati? Karena dengan larangan itu Allah tidak menghendaki kalian jadi dua malaikat dan menjadi orang yang kekal. Tak kandani Adam wa qasamahuma, sampai dia wa qasamahuma, syaitan itu bersumpah, wallahi inni lakuma, sesungguhnya aku kepada kalian berdua laminan nasihin, sungguh aku adalah orang yang memberikan nasihat. Lek kue nurut ya kue untung, kalau kamu gak nurut ya wis kamu nanti sama dengan saya. Aku biyen yang ngono Dam, dilarang begitu ya aku nurut, tapi kamu tahu sendiri aku sekarang kan dicampakkan. Nah mumpung burung kalian berdua, ya sudah, itu sebetulnya pohon keabadian itu. Paham ya?
Itu adalah pohon keabadian nanti. Lalu kemudian apa? Fadallahuma bihurur. Maka kemudian syaitan berhasil memberikan pengaruh kepada keduanya bihurur, dengan tipuan. Tipuannya nanti. Falamma dzaqa, maka ketika keduanya merasakan asyajarata, pohon itu, kan eman-eman dalam benaknya Nabi Adam dan Hawa itu, eman mas, jari Hawa, eman mas, kan enak nang gone surga. Kok lek gak suwe nang gene kan gak enak. Kene wopo ae, makan apa aja tersedia itu ya. Wis enak. Nanti kalau kita ini nggak mendekati pohon itu, maka kita nanti nggak kekal. Ayo didekati, ayo dirasakan. Karena memang sampai sekarang manusia itu ketika dilarang, semakin dilarang dia itu justru semakin ingin tahu. Paham ya? Yus ngono iku lah. Jadi sampean ketok-ketok kuku jempolan nih, kaki. Kait biyen ambune apa sih? Gak enak toh. Tapi menungso iku ya kepingin no. Burung adus. Dia kait esuk gak adus, sore arepe adus. Mari ngene diambu. Ya wis ngono iku menungso. Paham ya? Nah, ya ngerti lah iku telek lantung kesenggol ngene. Ya sik supaya meningkat yang tadinya ainul yakin menjadi hakul yakin. Lek ketok-tok kan enggak. Nah, seperti kemudian apa? Kalau kemudian sudah kepada perempuan itu sudah tertarik, wis tak dadekno bojo ya ndang. Lek kesuwen kok kedisikan wong liya. Jadi Gresik Surabaya, kalah dhisik aja Ngersula. Mulane la wis kenal ndang. Oke, berikutnya. Apa? Oke, berikutnya. Setelah kemudian berhasil syaitan itu memberikan suatu pengaruh dengan tipuan, falamma dzaqa, maka ketika keduanya merasakan asyajarata, pohon itu, apa yang terjadi? Allah ngelarang itu, tapi dia tertipu oleh ya bayangkan keindahan yang di apa? Yang diberikan, digambarkan oleh syaitan tadi itu. Eman ya. Akhirnya apa? Badat lahuma sau'atuhuma, maka tampaklah lahuma pada keduanya sau'atuhuma, aurat keduanya. Langsung atribut pakaian surga itu ditarik oleh Allah sehingga telanjang saat melakukan pelanggaran itu. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, wa tafiqa, dan keduanya memulai yakhsifani, untuk menutupi, alaihima, atas diri mereka, min waraqil jannah, yaitu dari dedaunan surga, ditutupi. Artinya adalah Nabi Adam dan Hawa alhamdulillah masih punya malu. Padahal nasihat Nabi pertama itu adalah illam tastahi fasna' bima syi'ta. Ya, jika kamu gak ro isin, wis sakarepmu lakono napa ae. Kowe gak isin kok klopoi wong, mari ngene gak ana wonge, mari ngene dijukuk. Ya, dijukuk. Pamitan sih, Pak, kula nedhi nggih, sauti dhewe. Nggih. Lek gak duwe izin ya lakonono sakarepmu. Karena punya izin, punya malu itu adalah pertanda orang itu masih punya iman. Ya. Jadi punya rasa malu melakukan keburukan itu pertanda dia punya iman. Alhamdulillah Nabi Adam punya rasa malu dan akhirnya menutupkan pada dirinya auratnya itu miwaraqil jannah, dari dedaunan yang ada di surga. Setelah itu apa? Allah menegur, wa nadahuma rabbuhuma, dan Tuhan keduanya, yaitu Rabb keduanya, memanggil Adam dan Hawa,
anhakuma. Apa kata Allah? Alam anhakuma, bukankah aku melarang kalian antil kumasyajarah, dari pohon itu, ya. Wa aqul lakuma, dan bukankah aku katakan kepada kalian berdua, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu lakuma aduwwum mubin, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wis tak kandhani, basa Sidoarjo, wis tak penging, ya. Kok mogong nekat, ya. Itu Nabi Adam itu. Artinya orang yang sudah dikasih ilmu oleh Allah, sudah diberi nasihat, itu masih bobol. Terus awak dewi arep ngendelno apa? Paham? Jadi banyak orang-orang yang alim itu terpreset itu, dan kemudian meninggal dunianya bighairil iman, tanpa iman. Disinilah peranan kita ini memohon perlindungan kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kalimat berikutnya adalah, nah, coba saya ingin terangkan betapa dahsyatnya rayuan setan itu, sehingga Nabi Adam itu bisa terpengaruh. Kalau rayuan biasa tidak mungkin. Ini adalah rayuan yang luar biasa, ya. Para jemaah sekalian, di dalam surat 15 Al-Hijr mulai ayat ke-34. Jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka kemudian semuanya malaikat itu sujud kecuali iblis. Lalu kemudian iblis itu larangannya, kenapa kamu tidak mau sujud? Ya, aku ini lebih baik dari Adam, kau ciptakan aku dari api, sedang kau ciptakan dia dari tanah. Lalu kemudian Allah menyatakan pada ayat ke-34 ini, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau Allah fakhruj, maka keluarlah kamu, minha, dari surga, fa innaka rajim, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang terkutuk. Rajim, awas ya, rajim dengan rahim bedanya cuma titik, ya. Jadi kalau rajim, maka kemudian orang yang melakukan tindakan terkutuk itu yang sudah bersuami istri, melakukan perzinaan, maka dihukum rajam sebagai bentuk gambaran bahwa orang itu melakukan perbuatan terkutuk, gitu ya. Kemudian apa? Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, kata Allah, dan sesungguhnya atasmu wahai iblis yaitu laknat ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Qala, berkatalah iblis itu, Rabbi, ya Tuhanku, fa'anzirni, berikan tangguh kepadaku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Ya Allah, jangan kau laknati dulu, engkau aja gak apa-apa, berikan aku tangguh sampai hari kebangkitan nanti. Qala, berkatalah Allah, fa'innaka, ini menunjukkan bahwa ini tunggal yang dikatakan iblis itu, bukan jamak, ya. Maka sesungguhnya engkau minal munzarin, sungguh engkau termasuk orang yang dikasih tangguh, dikasih tangguh oleh Allah. Ya wis, ya tak kasih. Sehingga iblis itu selalu kreatif untuk bagaimana melumpuhkan manusia, dan mereka itu berjihad jihad untuk bagaimana menyesatkan manusia. Lo sing disesatno ini lo gak ada jihad untuk kemudian berupaya di jalan yang lurus, ya bobol. Mereka jadi iblis itu dan krunya itu sudah apa? Syaitan-syaitan itu, krunya itu luar biasa. Berkali-kali mereka itu melakukan apa? Rapat untuk bagaimana bisa melumpuhkan manusia. Nah, lalu kemudian sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari pada waktu yang telah ditentukan. Setelah itu apa? Ini loh janjinya, bapak-bapak, ini mengerikan ini. Qala,
berkatalah iblis, Rabbi ya Tuhanku, bima aghwaytani, disebabkan engkau membiarkan aku sesat. Paham ya ini ya? La uzayyinanna, ini coba ini, la uzayyinanna, sungguh aku benar akan menjadikan terasa indah, sungguh aku benar-benar akan menjadikan indah lahum bagi mereka anak cucu Adam fil ardi, di bumi, wala uwiyannahum, dan sungguh aku benar-benar akan membengkokkan, menyesatkan mereka ajmain semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ini kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum dari mereka, al-mukhlasin, yaitu orang-orang yang ikhlas. Jadi yang selamat dari apa? Dari gangguan setan itu adalah orang-orang yang ikhlas. Orang yang masih ada pamrih-pamrih bobol itu, ketika kemudian pamrihnya itu ternyata tidak tercapai, maka kemudian putus asa. Lah apa gak ono gunane kuwi ibadah iku? Ya ono ya ini kuwi ya melarat kok. Ya. Iku lho gak usah ibadah yo. Kan itu toh. Lalu kemudian berikutnya ndiku mau qala hadza siratun alayya mustaqim, ini adalah siratun alayya, jalanku dia, mustaqim, yang lurus. Artinya Allah memberikan suatu informasi bahwa berbahagialah orang-orang yang beribadah kepada Allah secara ikhlas itu. Kenapa? Karena mereka itu berada di jalan Allah yang lurus. Sehingga Allah memberikan pernyataan, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultan, laisa, tidak ada laka bagimu syaitan, iblis, alaihim, mengalahkan atas mereka, tidak ada bagimu alaihim, atas mereka, sultan, kekuatan. Kamu tidak punya kekuatan berhadapan dengan mereka, illa manittaba'aka, kecuali bagi orang yang memang sengaja mengikuti kamu, minal ghawin, dari orang-orang yang sesat itu. Jadi kalau kita kekeh pada iman gak berhasil. Tapi kalau kita mikir, iya, karena begini, suatu ketika diterangkan hadis yang panjang itu. Jadi datang syaitan kepada orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang mencegah diri dari perbuatan dosa. Dia datang, wahai hamba Allah, wahai kekasih Allah, kamu adalah orang yang hebat, penuh dengan ibadah, waktu-waktumu kau habiskan dengan ibadah. Tetapi kamu tidak akan pernah merasakan dahsyatnya istighfar ketika kau tidak pernah berbuat dosa. Paham ya? Kan kita masuk akal sih. Lah istighfar itu untuk apa? Mohon ampun toh atas dosa toh. Lek kowe gak tau nglakoni dosa iku, ya apa caramu iso menikmati dahsyatnya istighfar itu? Udahlah, cicipono titik ae dosa, titik ae, cilik ae. Mari ngono istighfar, rasakan getaran istighfar iku. Nyobalah lakukan kemaksiatan. Itu kan hebatnya setan itu selalu begitu. Iya ya. Wong liyane nglakukan maksiat yo aman-aman wae kok. Aman-aman wae. Tak nglakoni maksiat ternyata nikmat. Dia kemudian merasakan indahnya bermaksiat, terus akhirnya kemudian apa? Terus maksiat sampai kemudian dia merasakan nikmatnya bermaksiat. Lalu kemudian dia mulai apa, sadar, aku tak bertaubat kah? Aku tak bertaubat. Iblis datang, nang di kowe arep taubat kasep. Wis kasep dosamu iku teko ujung rambut sampai ujung kakimu itu penuh dengan kemaksiatan, ora diterima tobatmu.
Nah, sedang Allah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah memberikan suatu pengingat-pengingat, ojo turuti. Tapi kalau orang itu kebles, Allah Subhanahu wa ta'ala datanglah, Allah itu menunggu. Jadi di dalam hadis yang panjang pula, jadi ketika seorang hamba itu melakukan kemaksiatan di malam hari, Allah itu membentangkan kedua tangannya untuk menunggu hambanya bertaubat di siang hari. Dan ketika hambanya tersebut itu melakukan kemaksiatan di siang hari, Allah menunggu sampai di malam hari, Allah membentangkan tangannya untuk menyambut taubatnya seorang hamba yang usai melakukan kemaksiatan tadi itu. Sampai kapan itu? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah tenggelamnya. Kalau sudah matahari terbit dari arah tenggelam dari barat, maka kemudian pintu taubat tutup. Jadi sekali lagi, syaitan, iblis, ya, iblis, jin yang syaitan itu ya iso teko menungso. Kak sekarang di Indonesia ini wong Islam melakukan kebaikan ora terima, itu kemudian dihalau, dimusuhi, itu syaitan semuanya. Itu tentara-tentaranya iblis semuanya itu. Oke, berikutnya. Nah ini kalimat tipuannya nanti. Mulai ini aja, mulai pada ayat yang ke 120 dari surat Toha, surat ke-20. Fawaswasa ilai syaiton. Ini aja supaya jenengan nyaman, lebih nyaman lagi. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka kemudian mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, ia enggan. Faqulna, maka kemudian kami katakan, ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwul laka wa li zaujika, sesungguhnya ini iblis itu adalah merupakan musuh bagimu, wa li zaujika, dan musuh bagi pasanganmu, istrimu Hawa. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka jangan sampai dia iblis itu mengeluarkan kalian berdua minal jannah, dari surga, fatashqa, maka kau akan menjadi celaka. Jangan kamu keluar dari surga itu karena apa? Karena tipuannya dia. Tapi nanti kamu akan keluar dari surga, aku turunkan ke bumi, karena memang itu Allah men-setting Nabi Adam dan anak cucunya untuk menjadi khalifah fil ard. Jadi Nabi Adam itu turun ke bumi, salah gak salah memang Allah itu akan menurunkan ke bumi untuk menjadi khalifah fil ard. Jadi menjadi salah kalau ada orang mengatakan gara-gara Nabi Adam awak dewe mudhun ning kene swarga, kok biyen Nabi Adam gak melakukan pelanggaran awak dewe aman ning kene swarga. Ndak begitu. Nabi Adam itu sudah disetting oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard. Salah nggak salah, mudhun, cuman karena didahului dengan melakukan pelanggaran, Allah menurunkan itu dengan amarah. Maka kemudian dipisahkan Nabi Adam itu turun di Hindia, kemudian Hawa itu di Arab, di Jeddah yang sekarang dikatakan Jeddah itu. Bayangkan itu, gak ada GPS itu. Sekarang ini kita gaya toh, langgane Banyuwangi. Saya nggak pernah ke Banyuwangi. Sekarang dengan berbangga hati dengan GPS. Pokoknya alamatnya jelas, tutup. Masih orang tuh kadang maring ini ternyata, wih, nenggane kuburan terkadang. Jadi itu. Lalu kemudian apa? Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ara. Coba.
sesungguhnya laka bagimu wahai Adam Allah taju'a fiha, kau tidak akan pernah merasakan kelaparan ju', kamu tidak akan pernah merasakan kelaparan, wala ta'ara, dan kamu tidak akan pernah telanjang di surga. Kamu akan wis ta cara pakaian ganti-ganti sing api-api itu udah kari kerentek kepingin sudah ganti. Wa annaka la tahma'u, dan sesungguhnya engkau la tahma'u, engkau tidak akan pernah kedinginan fiha, di dalam surga. Jadi swarga itu gak menjadikan orang begitu, ya gak nyaman toh kalau begitu, ya. Wala tabha, dan engkau tidak merasakan terik yang panas, ongkep itu gak ada. Yang ada itu adalah sejuk. Jadi cahaya matahari itu ada, paham ya? Cahayanya ada, cuman tidak menjadikan. Nah, kemudian berikutnya fawaswasa, maka kemudian wis ya ning gene swarga enak iku. Fawaswasa ilaihi, maka kemudian memberikan bisikan siapa tadi, syaitan, ilaihi kepada Adam, asyaitanu, syaitan. Qala, berkatalah syaitan ini, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka, apakah perlu aku tunjukkan kepada kamu ala syajaratil khuldi, mbok kon ya, apakah perlu aku tunjukkan kepada kamu ala syajaratil khuldi, yaitu atas pohon keabadian. Lek kue kate merasakan pohon itu kamu abadi. Ini adalah strategi tipuan syaitan. Jadi orang ono sing jenenge yang dimakan Adam itu bukan buah khuldi, bukan. Itu adalah kalimat tipuan untuk kemudian membuat Nabi Adam itu fly, paham ya? Terbayang, iya, makanya aku kok ora di apa kok dilarang itu? Iku tibane buah keabadian toh. Ngopo gak tertarik itu? Kan itu toh. Jadi ala syajaratil khuldi, pohon keabadian. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan la yabla yang tidak akan pernah sirna. Kamu akan aku tunjukkan sebuah pohon keabadian yang menjadikan kamu abadi di surga, dan kamu akan memiliki kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Waduh, itu senengnya luar biasa. Akhirnya kemudian nyoba ya tadi, kewabit dipersilakan, hanya satu yang dilarang, ngono lho kepingin, apa maneh yang dilarang banyak. Itu ya. Maka kemudian fa'akala, maka keduanya makan minha darinya. Tapi buahnya itu bukan syajaratul khuldi, bukan buah khuldi. Itu yang memberikan nama siapa? Syaitan atau iblis tadi, paham ya? Orang ono ceritane kemudian